Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang pagi ini bersuka cita siap dengar firman Tuhan? Boleh angkat tangan. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Momen terhadap gereja GUP Makassar ini bukan yang pertama Pak Gembala. Karena seingat saya dulu masih gedung yang lama, saya sempat melayani di tempat ini tetapi di ibadah pemuda. Dan ini adalah momen kedua. Jadi buat saya, di tempat di mana saya pernah melayani, maka saya menganggap bahwa jemaat di sana, anak-anak Tuhan di sana adalah bahagian dari hidup saya, adalah keluarga saya. Dan saya percaya bahwa saya tidak asing dengan Bapak Ibu Saudara hari ini, dan Bapak Ibu juga tidak asing buat saya, karena kita sama-sama adalah keluarga besar di dalam Yesus Kristus. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Pagi hari ini saya diberikan tema Growing Together atau bertumbuh bersama. Mari buka di dalam kitab Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Kitab Roma ada di Perjanjian Baru, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buka di Perjanjian Lama, sampai ibadah selesai kita tidak akan ketemu. Roma pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, setiap yang hidup itu pasti bertumbuh. Sudah pasti yang mati tidak akan bertumbuh. Bahkan kalau kita pelajari bagaimana sebuah benda mati, lambat laun akan rusak dan bisa hilang. Tetapi sesuatu yang hidup Bapak Ibu Saudara pasti bertumbuh. Manusia pasti bertumbuh. Secara jasmani kita tidak terus-menerus menjadi seorang anak. Saya mendengar seorang ibu bilang kepada saya, "Pastor, saya tidak ingin anak saya jadi besar. Karena kalau dia sudah besar, dia akan meninggalkan saya." Memang saudara, ibu itu hanya punya seorang anak. Anak tunggal. Lalu saya bilang kepada ibu itu, saya katakan, "Bu, kalau anak ibu tidak bertumbuh, maka ibu akan semakin tua dan dia tetap seperti itu. Dan sudah pasti siapa yang akan memelihara dia?" Saudara, ibu itu katakan, "Iya ya Pak ya. Walaupun kita sayang anak, tapi anak itu akan bertumbuh besar dan akan meninggalkan kita, akan pergi keluar dari rumah dan membina keluarga yang baru." Saudara, manusia itu bertumbuh secara jasmani, tetapi pertumbuhan itu hanya jangan sampai menjadi fokus kita.
Ada satu pertumbuhan yang lebih penting dari sekedar pertumbuhan jasmani, yaitu pertumbuhan rohani. Saudara, hidup kita di dunia, firman Tuhan katakan 70 sampai 80 tahun. Dan orang yang mencapai 70 sampai 80, firman Tuhan katakan penderitaan. Bapak Ibu bisa dengar pembicaraan orang yang sudah usia 70 sampai 80 tahun, ya pasti bicaranya saudara bukan soal karir lagi. Tapi tanya dokter mana yang baik untuk penyakit diabetes. Dokter mana yang baik untuk kolesterol saya. Kamu sudah minum obat belum? Jangan makan daging kebanyakan ya. Itu pembicaraan orang tua. Ada satu pertumbuhan yang tidak boleh kita lewatkan Bapak Ibu, yaitu pertumbuhan rohani. Mengapa? Karena pertumbuhan rohani itu bukan hanya berbicara di dunia ini saja, tapi itu berbicara tentang kekekalan. Apa yang terjadi di dunia ini akan membawa kita kepada kekekalan. Bapak Ibu, ketika saya dapat tema ini dari Bapak Gembala, ini saya katakan suatu tema yang begitu powerful. Mengapa? Karena hari-hari ini orang hanya terfokus kepada hal jasmania. Bagaimana makan saya hari ini, bagaimana kesehatan saya hari ini, bagaimana karir saya hari ini, bagaimana pendapatan saya hari ini. Ujung-ujungnya yaitu supaya kita tetap survive. Tetapi kadang orang lupa bahwa ketika dia fokus kepada pertumbuhan jasmaninya, dia kehilangan kesempatan untuk dapat melihat bagaimana kebutuhan rohaninya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hari ini saudara, kalau berbicara tentang pertumbuhan rohani itu terlalu luas. Saya tidak akan berbicara luas karena waktu kita begitu sempit. Tetapi hari ini saya mau berbicara tentang satu hal. Bagaimana saudara bertumbuh di dalam ibadah. Bapak Ibu Saudara, sejak pandemi COVID terjadi, memang membawa dampak yang begitu luar biasa buat kita. Satu-satunya saudara, virus yang membuat gereja tutup beberapa waktu yang lalu ialah COVID. Dan bersyukur hari ini Bapak Ibu Saudara sudah dapat beribadah kembali. Amin. Tetapi ada beberapa gereja yang belum bisa beribadah, belum sempat beribadah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari ini saya mau membawa kita supaya kita paham betul mengapa pentingnya beribadah. Mengapa kita anak Tuhan harus bertumbuh di dalam ibadah. Sebab saya percaya bahwa ada banyak berkat yang akan saudara dapat ketika saudara tahu bahwa ibadah itu merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan rohani kita. Nah, saudara, mari kita lihat ayat 1 dari pasal 12. Alasan mengapa Paulus rangkumkan pasal 1 sampai pasal 12. Dan kemudian dia tutup dengan ibadah. Saudara perhatikan kata yang dipakai. Karena itu memberikan suatu pemahaman begini. Bahwa semua yang sudah dijelaskan di pasal 1 sampai pasal 11. Lalu Paulus katakan, karena apa yang Tuhan sudah lakukan di pasal 1 sampai pasal 11, maka yang perlu kita anak-anak lakukan itu di pasal 12. Saudara, saya kalau diundang untuk khotbah, saudara, saya ketika mempelajari firman Tuhan, saudara, mungkin karena orang kalau hamba Tuhan jam
khotbahnya sudah terlalu tinggi sampai kadang-kadang tidak punya waktu untuk baca firman. Saudara, kadang-kadang 1-2 ayat saja saudara, itu butuh berminggu-minggu, butuh berhari-hari, butuh berjam-jam untuk saya duduk di kaki Tuhan dan saya tanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk saya bicara? Saudara, tidak mudah. Mengapa? Karena waktu saya bicara firman itu pedang bermata dua. Bukan saja untuk jemaat, tetapi firman itu akan menusuk hati saya. Bayangkan saudara, kalau saya hamba Tuhan, saya berdiri di depan jemaat, lalu saya sampaikan firman Tuhan, saya sendiri tidak menghidupi, saya sendiri tidak mentaati firman Tuhan. Saudara, jemaat bisa melihat saya luar biasa, jemaat bilang Pastor Adi luar biasa berkhotbah, tetapi saudara, di hadapan Tuhan saya nol besar. Untuk itu saudara, ketika saya tanya Tuhan, firman ini begitu luar biasa, dan saya berdoa pagi ini saudara akan terima firman dan saudara pulang membawa berkat dari firman Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan kita saudara. Saudara, Paulus bilang, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Rupanya saudara, pasal 1 sampai pasal 11 dari kitab Roma berbicara tentang kemurahan Allah. Pasal 1, pasal 2 berbicara tentang siapa manusia, siapa kita. Kitalah orang yang dulu jauh dari Tuhan, saudara. Kita orang yang berdosa, kita orang yang tidak layak. Tetapi kemudian di pasal 5 dan seterusnya, Tuhan memberitahukan kepada kita, karena anugerah Tuhan, saya dan saudara diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kita yang tidak layak saudara, tetapi oleh kemurahan Tuhan, oleh sebuah anugerah yang tak terbatas, saya dan saudara hari ini bisa angkat tangan di hadapan Tuhan dan kita berkata, Tuhan Engkau luar biasa, Tuhan Engkau dahsyat. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kualitas kita, bukan karena kualifikasi kita, tetapi semata-mata karena Yesus Kristus yang tergantung di kayu salib buat saya dan saudara. Ada amin. Saudara, itulah mengapa Paulus katakan, demi itu semua. Dengar baik, demi yang saudara sudah terima dari Tuhan, yang tidak bisa saudara usahakan, Dia minta untuk kita memprioritaskan ibadah yang sejati kepada Tuhan. Mari bilang samping kiri kanan saudara, ibadah itu prioritas. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang kekasih, Paulus mendasarkan suatu alasan yang tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita tolak. Saudara tidak bisa pungkiri bahwa hari ini saudara selamat karena Tuhan. Saudara tidak bisa tolak hari ini bahwa saudara diselamatkan itu hanya kasih karunia. Sebab ada miliaran orang di luar sana saudara, yang mencari keselamatan tetapi masih tertutup buat mereka. Tetapi saudara telah dipilih untuk diselamatkan. Karena itu Paulus katakan, prioritaskan ibadah sebagai yang terutama, terpenting di dalam hidup saudara. Nah saudara, kalau ibadah itu penting, apa yang dapat kita tangkap dari ibadah itu? Apa yang dapat kita paham dari ibadah itu? Paulus menjelaskan pada kalimat selanjutnya. Dia katakan begini, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa Bapak Ibu Saudara? Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudara garis bawahi, itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, mengapa ibadah itu penting? Karena ibadah itu adalah mempersembahkan tubuh. Dengar baik. Ibadah itu mempersembahkan tubuh. Lalu Pak Pendeta mempersembahkan
uang, pujian itu bukan ibadah. Saudara, dengar baik, kadang orang lupa. Banyak orang Kristen lupa. Mereka berpikir bahwa ibadah itu hanya sekedar menaikkan pujian. Jadi jangan heran orang bisa lompat-lompat di atas. Orang bisa nangis ketika hadir di dalam sebuah KKR. Tetapi ketika dia pulang, hidupnya tidak berubah. Orang bisa lanjut umur di gereja. Orang bisa bertahun-tahun menjabat sebagai pengurus gereja. Tetapi belum tentu tubuhnya sudah dipersembahkan bagi Tuhan. Saya akan bukakan buat saudara. Mengapa tubuh kita harus dipersembahkan buat Tuhan? Begini saudara. Yesus secara fisik sudah tidak ada lagi di bumi. Walaupun Yesus itu omnipresent, dia tidak terlihat secara fisik, tetapi saudara, dia tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Dia ada di sini, dia bisa ada di tempat lain. Itu Yesus. Tetapi saudara, ketika Yesus naik ke surga, dia butuh bejana, dia butuh tempat. Saya kasih contoh saudara. Aqua ini, saudara, menjadi penting karena apa yang di dalamnya. Ketika saudara habiskan apa yang di dalamnya, saudara buang kemasannya. Tetapi saudara, yang di dalam ini dapat dirasakan oleh orang yang meminumnya karena ada kemasan. Betul tidak? Kalau tidak ada kemasannya, saudara, air ini akan terbuang, tidak tertampung. Saya dan saudara seperti kemasan ini. Dan air itu adalah Yesus. Begini saudara, dengar baik saudara, tangkap. Yesus tidak terlihat, tetapi Yesus butuh hidup saudara supaya dia terlihat kepada orang-orang yang belum percaya kepada dia. Ada amin. Yesus butuh hidup saudara supaya suami saudara dapat melihat Yesus, supaya anak saudara dapat melihat Yesus, supaya karyawan saudara dapat melihat Yesus. Yesus tidak datang dari sorga dan menyatakan aku Yesus, tetapi Yesus dapat terlihat melalui hidup saudara. Ada amin. Yesus mau pinjam hidup saudara. Itu sebabnya ketika Yohanes Pembaptis lihat Yesus, Yohanes bilang, biarkan aku semakin kecil dan ia semakin besar. Biarkan aku semakin berkurang dan Yesus semakin bertambah. Paulus berkata, hidup yang kuhidupi hari ini bukan hidupku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Itu sebabnya dia bilang begini, ibadah yang sejati bukan soal berapa duit saudara kasih untuk gereja, walaupun itu penting. Bukan berapa oktav suara saudara yang bisa saudara berikan dengan pujian yang indah, itu penting. Tetapi yang terpenting yang dia mau saudara, dia mau hidup di dalam hidup saudara. Dia mau jadi besar di dalam hidup saudara, supaya orang di luar sana ketika dia lihat bukan lagi Pastor Adi, dia lihat bukan lagi Pastor Raya, tetapi dia lihat dari hidup saudara hanya Yesus. Sehingga waktu dia lihat saudara, tanpa saudara berkata pun, dia bilang, wow, ini orang Kristen, ini pengikut Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan, kemuliaan buat Tuhan. Saudara, saya pelajari ini begitu lama saudara. Bagaimana kita mau membersihkan kotoran yang ada dalam sebuah gelas ketika air itu dituang terus menerus. Lambat laun kotoran itu akan mudah keluar. Mengapa? Karena air itu akan membersihkan kotoran dalam sebuah bejana. Saudara, ketika saudara terkoneksi dengan Yesus terus menerus, saya mau katakan begini, banyak orang jatuh bangun di dalam dosa bukan karena dia tidak mampu,
tetapi dia andalkan kekuatannya. Tuhan, saya berjanji saya tidak marah lagi Tuhan. Saya berjanji Tuhan, saya tidak mau lagi berkata yang tidak benar. Tuhan, saya jatuh di sini Tuhan. Saudara berusaha untuk komit, tetapi besok saudara buat lagi. Kita buat lagi. Mengapa saudara? Karena kita andalin kekuatan kita. Saudara tidak bisa lawan kedagingan saudara. Kita tidak bisa lawan hawa nafsu kita. Kita tidak bisa lawan hidup lama kita dengan kekuatan kita sendiri. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya sudah mempraktekkan ini berulang-ulang. Saya pikir saya kuasai teologi. Saya pikir saya sudah sarjana teologi. Saya pikir saya sudah master teologi. Ternyata saudara, seorang master bisa jatuh dalam dosa. Bisa marah kepada istri. Ternyata pertumbuhan itu bukan soal berapa kuat kita tolak dosa, tetapi seberapa kuat kita nempel dengan Yesus. Amin saudara. Seberapa kuat engkau terkoneksi dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, setiap ranting yang tinggal. Kata tinggal itu diulang 7 kali. Angka 7 angka yang sempurna di dalam Alkitab. Kata tinggal itu meno saudara. Dari bahasa Yunani. Makanya muncul kata menopause. Artinya tidak bisa berpindah. Jika kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, ranting itu, hidup itu akan berbuah dengan sendirinya. Ada amin. Saudara tidak akan melawan dosa saudara, tetapi kalau Yesus ada di dalam diri saudara, saudara akan tahu, Yesus, aku tidak mungkin menyakiti engkau. Yesus, aku tidak mungkin membuat sesuatu yang dapat membuat hatimu sedih. Ketika saudara tinggal dalam Yesus, hidup saudara berbuah. Ada amin. Ibadah yang sejati, persembahkan tubuh. Kapan saudara persembahkan tubuh? Bukan nanti, selama saudara hidup. Firman Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau sudah mati saudara, biar orang itu saudara pukul, saudara tendang, yang mati saudara tidak bisa balas. Tetapi kalau yang hidup, coba saudara cubit, dia pasti sakit. Dan dia pasti balas. Tuhan bilang, disitulah ibadahmu yang sejati. Kalau hidupmu dilukai orang, kalau hidupmu dihianati orang, kalau hidupmu ditinggalkan orang, kalau hidupmu tidak diperhatikan orang, disitulah ibadahmu. Tuhan mau lihat, apakah engkau mau balas atau tidak. Amin. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau pinjam hidup saudara. Hidup saudara adalah baik Tuhan, di mana melalui hidup saudara, Dia semakin terkenal. Melalui hidup saudara, Yesus semakin terlihat. Amin saudara. Yang kedua, saudara, firman Tuhan yang kedua berkata di ayat yang kedua, mengapa ibadah itu penting? Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita stop di situ. Yang kedua, ibadah adalah sarana buat Tuhan untuk mengubah hidup kita. Saudara, saya tidak berkata di sini bahwa yang lain Tuhan tidak pakai untuk mengubah hidup kita. Tuhan bisa pakai banyak cara. Saya saudara sudah hampir 15 tahun, 14 tahun, 15 tahun menikah. Saudara, memang kalau pernikahan antara hamba Tuhan itu pernikahan yang sulit, saudara. Orang bilang, wah sudah mengerti firman, jadi pasti hidupnya aman-aman. Saudara, 5 tahun awal pernikahan saya, itu seperti perang antara Amerika dan Irak, saudara. Mengapa? Karena dua-dua tahu ayat firman. Waktu saya lagi bertengkar dengan istri saya pakai firman. Hai istri, tunduklah kepada suami. Lalu istri saya balas, hai suami, bijaksanalah kepada istri. Saya satu ayat, dia juga satu ayat. Yang terakhir saya bilang, pergilah dan jangan buat dosa lagi. Dia bilang begini, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat.
Itu yang saya bilang sulit, saudara. Dan istri saya punya nyanyian, saudara. Pulangkan saja aku pada ayah ibuku. Saudara, tidak mudah. Istri saya anak bungsu, saudara. Saya adalah laki-laki pertama. 2 orang yang manja ketemu. Bukan mandi jarang, saudara. Sikap yang keras, apalagi kami orang NTT sama-sama. Orang NTT itu, saudara, itu batu karang, saudara. Kepala batu. Tapi saya lihat Tuhan bisa ubah hidup saya. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Keras ketemu keras, tidak ketemu 5 tahun, saudara, 5 tahun. Berusaha untuk ketemu nggak bisa. Saya mau bilang kepada saudara, saya harus jujur. Saya tidak malaikat di sini. Saya manusia, saya daging. Saya kadang-kadang kecewa juga. Saya bilang, ini pernikahan apa? Tetapi memang tidak ada kata cerai yang keluar dari mulut kami. Tetapi saudara, sangat sulit. Ternyata saudara, ketika kita selidiki kembali, saya dan dia belum berubah di dalam pikiran kita. Kita ke ibadah, kita melayani, tetapi kita tidak ketemu dengan siapa pemilik pelayanan itu. Saya belajar firman Tuhan. Ketika Simon Petrus ketemu Yesus, hidupnya berubah. Ketika Rasul Paulus ketemu Yesus, saudara, hidupnya berubah. Kalau anak Tuhan hanya ketemu ibadah, ketemu ruang ibadah, ketemu orang Kristen, tapi tidak ketemu Yesus secara pribadi, dia tidak berubah. Saya percaya di sini sudah ketemu Yesus semuanya. Amin. Boleh tepuk tangan untuk saudara. Mengapa, saudara? Karena ibadah adalah cara Tuhan untuk Tuhan mau ketemu dengan kita. Tuhan pakai ibadah supaya dia dapat berjumpa dengan saudara. Makanya saudara, kalau saya ibadah, saudara, saya bilang kepada jemaat yang saya pimpin, saya bilang kepada orang-orang Kristen, jangan pernah main-main ketika kita datang beribadah. Saudara, handphone ini sangat penting buat kita. Bahkan kalau kita sudah 5 km keluar dari rumah, handphone kita ketinggalan, kita balik ambil. Betul tidak? Bangun pagi sebelum kita baca yang lain, kita cari ini. Sampai-sampai istri kita ngomel, suami kita ngomel, karena apa? Kebanyakan ini. Tetapi ada begitu banyak orang ketika datang beribadah, perhatiannya bisa teralihkan, saudara, dengan handphone. Saudara tahu, ketika saudara adalah seorang yang berulang tahun, dan saudara mengundang orang untuk datang di ulang tahun saudara, dan kemudian ketika mereka datang, saudara berharap mereka datang kepada saudara, berjabatan tangan dengan saudara, memberikan kado kepada saudara. Tetapi ketika dia datang, dia tidak datang menjumpai saudara. Dia hanya terpesona dengan kue-kue, dia terpesona dengan makanan, dia terpesona dengan entertain. Wah, luar biasa ya musiknya, luar biasa WL-nya, luar biasa ya gedungnya. Tetapi dia tidak ketemu dengan pribadi yang punya ulang tahun itu. Itu makanya saudara, banyak orang Kristen pulang waktu ditanya, tadi kamu dengar apa di gereja? Apa yang terjadi di gereja? Tidak, hamba Tuhan itu lucu sekali. Bagus kalau diundang lagi. Istri saya bilang kepada saya, tolong kalau kamu khotbah itu, buat lucu sedikit. Saya bilang, saya bukan orang yang lucu, tapi berusaha lucu. Akhirnya lucu, saudara, karena saya berusaha buat lucu, tapi nggak lucu. Pernahkah saudara pulang dan rasa, saya nggak dapat apa-apa ya? Coba periksa. Ketika saudara datang beribadah, ketika saudara datang menyembah Tuhan, di mana saja, apakah saudara ingin saudara ketemu dengan pemilik ibadah itu atau tidak?
Saudara ingin berjumpa dengan Dia. Saudara ingin berkasih kasihan dengan Dia. Saudara ingin menyenangkan hatinya. Saudara katakan kepada Dia, Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpamu. Kalau hari ini banyak orang yang terkapar karena COVID, banyak keluarga yang kehilangan akan keluarganya karena terpapar dan meninggal karena COVID. Tapi hari ini, kalau Tuhan izinkan saya duduk di sini, saya masih dapat menyembah Tuhan. Saya lihat di samping ada suami, saya lihat di samping ada istri, saya lihat di samping ada anak-anak. Tuhan, tidak lain bukan karena kekuatan saya, tapi karena kekuatan Tuhan. Hari ini Tuhan, saya mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu hidup saya. Dan saya rindu Tuhan, ubah hidup saya. Wow, saudara pulang, saudara dapat sesuatu dari Tuhan. Dengar baik, Tuhan tidak butuh yang lain, tapi Tuhan butuh sikap hati saudara. Ketika saudara datang dengan pikiran yang benar, maka pasti saudara akan pulang dengan pikiran yang benar. Mengapa? Karena semua yang ada tidak menjadikan itu lebih daripada yang hadir di ibadah itu. Makanya saudara, saya di kamar mandi, saya bisa nyembah Tuhan. Saya di mobil, saya bisa menangis, saya bisa rasakan hadirat Tuhan. Bahkan saudara, beberapa tahun yang lalu saya buat 7 lagu. Itu karena ketika saya bawa motor, pujian itu mengalir saudara. Saya berhenti, saya catat lagu-lagu yang dari surga. Hanya belum punya dana untuk buat album. Kalau Pak Raya, Mr. Raya sudah ada beberapa lagu, kita kolaborasi Pak Raya. Biar antara GKI Unlimited Church dan GUP Makassar ada satu album yang kita buat. Untuk kemuliaan Tuhan, amin. Tidak apa-apa Pak, kita doakan bersama. Suara Pak Gembala juga luar biasa. Saudara, dunia butuh perubahan kita, ada amin. Dunia butuh perubahan kita. Oleh sebab itu ibadah adalah cara Tuhan untuk Tuhan ubah kita. Seberapa besar saudara buka hati saudara hari ini untuk Tuhan? Dompet saudara akan terbuka untuk Tuhan kalau hati saudara sudah mendahuluinya. Kadang dompet terkunci karena hati saudara kunci. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Saudara, kalau hati saudara untuk Tuhan, mau masa berkelimpahan, mau masa paceklik, saudara tidak akan tahan berkat yang harus saudara berikan dan tabur buat Tuhan. Amin. Banyak orang Kristen di masa pandemi bilang, Pak Pendeta mau makan aja susah. Saya bilang begini, jangan turunkan standarmu dalam memberi di masa sulit. Ishak, waktu masa sulit dia menabur. Tuhan berkati taburannya, dia kaya, makin berkelimpahan. Apakah masa sulit saudara turunkan standar cinta saudara pada Tuhan? Tidak. Pasti tidak. Kalau cinta saudara sungguh kepada Tuhan, maka tidak ada sesuatu pun yang saudara tahan untuk saudara berikan buat Tuhan. Amin. Bapak-bapak yang duduk di sini pernah jatuh cinta bukan? Dan ketika saudara jatuh cinta, pacar saudara yang sekarang menjadi istri saudara, ayo kita makan bakso, saudara kami yang siap. Ini lagi hujan, saudara banjir, apalagi kemarin Makassar banjir saudara. Biar badai, biar saudara banjir akan saudara seberangi, akan ku terjang demi kau yang aku cintai. Saudara, kalau pacar saudara terantuk, saudara bilang, aduh sayang, kenapa kamu nggak lihat apa yang luka? Tapi sekarang saudara, kalau istri saudara terantuk, matamu di mana? Dulu jalan gandengan saudara, tapi sekarang saudara suami di depan, istri di belakang, atau istri di depan, suami di belakang. Saya kalau ke mall gandeng istri saya saudara. Bukan seperti dulu, maksudnya supaya dia jangan banyak lihat baju-baju yang ada di situ.
Saudara jangan bilang ya, saudara. Ini strategi rohani, saudara. Wah Pak itu bagus, nanti aja deh, ayo. Gitu. Istri kalau sudah dipegang tangan suami, saudara, itu, saudara, dunia itu begitu indah. Makanya suami-suami peganglah istrinya. Amin. Amin, bapak-bapak. Amin. Istri-istri juga jangan takut untuk dipegang, saudara. Rangkul suami, saudara. Itulah keindahan kita dalam Tuhan. Nah, saudara, kalau kita cinta seseorang, kita akan beri yang terbaik buat dia. Saudara cinta Tuhan, saudara pasti beri yang terbaik untuk Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua bagian B, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang ketiga, ibadah adalah place, adalah tempat di mana saya dan saudara bisa tahu kehendak Tuhan buat kita. Pak Pendeta, di mana saja bisa kita tahu kehendak Tuhan? Betul. Musa 80 tahun baru tahu kehendak Tuhan di semak yang terbakar. Yakub bisa tahu kehendak Tuhan ketika dia ada di Betel. Tuhan bisa pakai banyak tempat untuk memberitahukan apa kehendak Tuhan buat kita. Tetapi hari ini saya mau bilang, di gereja ini yang begitu indah, disinilah saudara bisa tahu apa panggilan saudara dan apa tujuan hidup saudara. Yang harus saudara buat, yang Tuhan inginkan itu buat saudara. Amin. Saudara, setiap kita ada tujuannya. Tuhan tidak membentuk sesuatu tanpa tujuan. Kemarin anak saya tanya, yang bungsu, Pak, nyamuk ini menjengkelkan. Saya tidak bisa tidur semalam, Pak. Mengapa Tuhan ciptakan nyamuk? Saudara, anak sekecil itu bertanya, saya bingung, saudara. Iya ya, nyamuk diciptakan untuk apa ya? Saya bilang, nah, walaupun nyamuk itu hidup hanya beberapa minggu, tapi pasti ada tujuan Tuhan ciptakan. Dari situ saya masuk, Jesslyn. Tuhan ciptakan Jesslyn bukan untuk papa dan mama, tapi Tuhan ciptakan Jesslyn dari papa dan mama. Tuhan punya tujuan untuk hidupmu. Banyak berdoa supaya apa yang nanti Tuhan mau Jesslyn lakukan. Saudara, kadang-kadang kita keep keluarga kita, kadang kita keep semuanya. Kita jaga bahwa Tuhan ini milik saya. Saya susah dapatkan ini, Tuhan. Ini hasil keringat saya. Itu sebabnya banyak orang pelit sama Tuhan. Di sini tidak ada, saudara, di luar banyak. Di sini semuanya orangnya tidak pelit, saudara. Saudara penuh sukacita, amin. Sini luar biasa. Bagaimana saudara bisa ngerti kehendak Tuhan? Saudara harus spend waktu saudara yang terbaik untuk datang ke gereja, untuk menyembah Tuhan. Supaya waktu saudara dengar firman, saudara ketemu Tuhan ini dengar. Saudara ketemu dengan karakter-karakternya. Saudara ketemu dengan firmannya. Saudara ketemu dengan tujuannya. Sehingga waktu saudara dengar firman, saudara tangkap itu dan saudara berkata, Tuhan, today, hari ini, saya mau buat sesuatu untuk Tuhan. Sebab saya tahu bahwa hidup hari ini hanya anugerah Tuhan. Saya tidak tahu apa yang terjadi besok, tapi Tuhan izinkan hari ini saya hidup. Saya mau buat sesuatu untuk Tuhan, sebab saya percaya apa yang saya buat di dunia ini akan membawa saya kepada kekekalan, dan di sana saya akan menerima mahkota yang Tuhan sudah sediakan. Itu sebabnya anak Tuhan hari-hari hidupnya tidak dibiarkan dengan film Korea terus, saudara. Ada seorang ibu bilang sama saya, aduh Pak Pendeta, puji Tuhan, masa COVID ini saya bahagia sekali. Saya bilang, kenapa Bu? Bahagia karena suami di rumah terus ya? Tidak, karena saya bisa banyak nonton film Korea. Film Korea tidak membawa saudara naik ke surga. Berapa banyak anak Tuhan yang hidup tanpa tujuan? Saya tutup di sini, saudara.
kalau seorang pencipta handphone bisa menciptakan handphone dengan tujuan, dan akhirnya semua orang memakainya. Saya mau bilang, Tuhan menciptakan saudara ada tujuan. Biarkan orang melihat tujuan itu dalam hidup saudara. Kita adalah tanda, signs and wonders, tanda dan mujizat. Saudara adalah tanda dan mujizat yang Tuhan taruh di dunia ini, supaya semua mata memandang dan semua orang tahu jalannya. Oh, ini jalan kebenaran. Mari kita ikut seperti yang dia sudah ikut, sebab dia adalah orang yang benar-benar hidup takut akan Tuhan. Jangan orang mencap kita, hai orang Kristen, sama ji, gak ada bedanya. Kata-katanya kasar, suka tipu sana tipu sini. Jangan saudara, biarkan hari ini kita bertumbuh bersama dalam ibadah. Amin. Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, biarkan dalam ibadahmu Tuhan ubah hidupmu. Dan yang ketiga, biarkan ibadah menjadi tempat kesenangan buat saudara. Saya cuma bilang kepada anak-anak saya, tempat yang harus kalian tuju, yang pertama itu ibadah, yang kedua itu sekolah, yang ketiga itu rumah. Jadi 3 tempat ini harus engkau cintai. Kalau mall sekali-sekali. Nanti kalau sudah awal bulan baru kita ke mall. Dan anak-anak saya sudah tahu, ibadah menjadi prioritas mereka. Ketika orang tua memprioritaskan ibadah, anak-anak akan ikut. Amin. Biarlah 3 hal ini membuat kita bertumbuh. Dan saya yakin tempat ini, saya mau berkata, tidak akan muat lagi. Saudara akan mendapat tempat yang lebih besar dari tempat ini. Mengapa? Karena banyak orang akan mengikuti saudara dan hadir di sini karena Tuhan ada di tempat ini. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan.